Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3. Oh, kamu ketahuan. Semenjak kejadian Naura tergelincir jatuh, perhatian Hasan bertambah ketat. Maksudnya, penjagaan laki-laki itu yang ketat. Ditambah lagi penjagaan Pak Malik. Rasanya Naura hidup seperti burung dalam sangkar. "Suamiku, kamu kok ingkar janji sih?" gerutunya mengikuti tiap langkah Hasan. "Bak anak ayam saja." "Ingkar apa sayang?" sahut Hasan. Payah juga ia mengabaikan. "Itu hukuman permainan. Kamu mah ingat enaknya saja. Sama janji lupa," kata Naura tanpa malu memprotes. Hasan sendiri bukannya lupa, hanya saja ia menunggu waktu yang pas, berniat ingin memberikan hadiah tersebut saat si kembar libur, juga saat si cabang bayi telah terlahir. "Oh itu, uang mas belum cukup," jawab Hasan asal. "Oh, apa? Belum cukup?" Tentu itu jawaban yang tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana bisa seorang Hasan memiliki jabatan utama di perusahaan milik Pak Malik, seorang dosen di kampus swasta bergengsi, tidak cukup memiliki uang? Berdecak pinggang Naura menghadang langkah Hasan yang hendak kabur. Bola mata Hasan melirik. Sejenak ia pandangi sang istri. Lalu dalam kebungkaman, laki-laki itu memilih menghindar, meloloskan diri maksudnya. "Suamiku," sentak Naura. Alih-alih menanggapi, tangan kanan Hasan mendarat di perut buncit sang istri. Ia usap itu perut yang kian membesar, juga berharap sikap rewel si nyonya di hati tersapu oleh elusan tersebut. "Nak, tolong bilangin ya sama bunda, jangan sering-sering merajuk, belajar lebih sabar," celetuk Hasan menyindir. "Katanya orang kalau istri pas hamil mau sesuatu itu harus dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan bisa-bisa anaknya," sambung Naura namun terpotong. "Hus, jangan ngomong yang nggak benar," tegur Hasan. "Lantas kapan mau dibelikan? Pelit amat sih, udah gitu ngaku uang yang nggak cukup lagi. Mana aku cek saldo rekeningnya," balas Naura, bukannya diam dan mengalah. Hasan menghela nafas. Sungguh ia tidak bisa beradu argumen, sekedar mengikuti alur. Bermain dengan emosi Naura, ia keluarkan ponsel. "Ini silakan dicek sendiri," ucapnya menyodorkan ponsel. Oh, lekas tangan Naura menyambar itu ponsel. Ia cek isi rekening sang suami melalui digital banking. Dan saat telah mendapatkan apa yang dimau, mulut Naura malah bungkam serapat-rapatnya. Ia serahkan itu ponsel tanpa sepatah kata pun. Kemudian masih dalam kebungkaman, ia malah berlalu dari hadapan Hasan. "Hai, dasar wanita, moodnya kayak grafik naik turun," gumam Hasan. Keheranan akan perubahan sikap Naura yang seakan disulap saja. Mendapati Naura turun tanpa sang suami, mulut Pak Malik gatal untuk menegur. Dan belum juga Naura duduk, teguran ia dapat. "Oh itu nyusul katanya Pak," sahut Naura menjawab asal. Rupanya panjang umur juga Hasan, belum sampai semenit mungkin ia telah muncul. "Nak, jam berapa rapatnya besok?" tanya Pak Malik yang tiap hari memantau walau sudah tidak terjun langsung. "Jam 8 Pak," jawab Hasan. "Oh, insya Allah Papa besok hadir," imbuh Pak Malik. "Wah, ada apa gerangan sampai Papa ingin terjun langsung?" celetuk Naura langsung mencerca dengan pertanyaan. "Gak ada, hanya saja Papa kangen sama suasana rapat. Sepertinya cabang bayi yang dikandung Nana menyalurkan semangat ke Papa, semacam menyalurkan aura positif," sahut Pak Malik membuat pengakuan. "Benar itu sayang, bahkan tiap malam sebelum tidur tema pembicaraan ayahmu tak lain calon cucunya. Banyak agenda masa depan yang dirancang," imbuh Ibu Sarah. "Agenda masa depan? Apa itu berkaitan dengan warisan?" sambung Naura bercanda. Tetapi serius juga. "Adik," tegur Hasan merasa malu pada Pak Malik. "Sudahlah, ayo sarapan," ucap Pak Malik menyudahi obrolan. Selebihnya, suasana sarapan tersebut tak begitu bising.
Naura lah yang menjadi penyebab. Wanita itu memilih anteng menikmati sarapan. Dan setelah selesai sarapan pagi, kembali Hasan ke lantai 2 untuk mengambil tas. Naura sendiri memilih menunggu di ruang keluarga, tidak menjadi ekor lagi seperti sebelumnya. Kala sang suami muncul, bangkitlah ia dari kursi lekas. Walau mulut kembali rapat terbungkam, ia tetap mengantar Hasan hingga mencapai garasi. Adik sayang, lain kali jangan menyinggung soal warisan ya, kalau bukan papa yang mengawali, tegur Hasan sembari berjalan. Kenapa? Emang salah? Itu tadi aku hanya bercanda kok, timpal Naura. Cukup ketus nada suaranya. Adik, jangan emosian gitu dong, kasihan bayinya di dalam ikut tegang itu, tegur Hasan. Siapa yang mulai? Bantah Naura. Iya, maaf Mas yang mulai, tapi tolong kedepannya jangan menyinggung soal warisan atau semacamnya. Mas malu sama papa, lagian adik kan anak tunggal, apa yang mau dicemaskan? Iya Ustadz, saya berjanji tidak akan menyinggung soal itu lagi, timpal Naura. Pada akhirnya menyerah beradu mulut. Nah gitu dong baru istrinya Mas, sahut Hasan mendaratkan satu tangan ke pinggul Naura, lalu menariknya ke dekapan. Jangan sok romantis, ingat sama janjinya, kata Naura mencibir. Adik ini gak sabaran, nanti kalau anak-anak sudah di rumah dan ini yang di perut brojol, baru Mas penuhi janji Mas, ungkap Hasan. Langkah Naura langsung terhenti. Ya, bagaimana tidak, pengakuan Hasan cukup memekikkan telinga. Sudah tak sabar ia menunggu janji itu. Kenapa nunggu Zadid juga nada liburan? Itu kan masih lama, protes Naura. Lama apanya? Kurang 2 bulan lagi, balas Hasan. 2 bulan itu lama bagi orang yang menunggu. Lebih lama mana sama 10 tahun lebih Mas menunggu adik, timpal Hasan membungkam mulut Naura. Ya, betapa perkataan Hasan cukup mengusik hati wanita itu, hingga ia tak mampu melontarkan kata membalas. Cukup peka Hasan akan perubahan mimik wajah Naura. Sadar pernyataan itu mungkin menyinggung perasaan sang istri, lekas Hasan membenahi. Sayang, kok diam sih, tegurnya. Sayang, Naura enggan menanggapi. Tetap saja itu muka datar. Hati-hati di jalan, sambungnya setelah Hasan mencapai mobil. Adik juga baik-baik ya di rumah. Maaf soal yang tadi, Mas gak bermaksud menyinggung hati adik, balas Hasan. Sedikit senyum Naura berikan sebagai tanggapan atas pernyataan sang suami. Terasa enggan bagi Hasan untuk pergi, dan alih-alih melegakan hati serta pikiran, ia julurkan tangan keluar kaca mobil. Kemudian ia raih tangan Naura, ia cium punggung luar tangan wanita itu cukup lama. Sudahlah, sana berangkat, aku gak marah kok, ucap Naura. Pada akhirnya luluh juga ia. Bahkan saat mobil telah melaju pelan meninggalkan garasi, ia lambaikan tangannya dengan senyum menghiasi wajah. Dari balik kaca spion samping, Hasan membalas senyuman itu. Kira-kira sejam setelah keberangkatan Hasan ke kantor, lagi-lagi tanpa meminta izin atau sekedar memberitahu Hasan, Naura telah menyusun agenda bersama Lucy. Ia meminta Pak Said mengantarnya ke apartemen Lucy, membantu wanita itu menata kamar yang dipersiapkan untuk calon putrinya. Tidak hanya berdua, Feni serta Ira juga turut membantu. Ra, sudah berangkat? Tanya Lucy melalui sambungan telepon. Ini baru keluar dari kamar, apa yang lain sudah datang? Jawab Naura melempar tanya. Belum, baru Ira yang datang, balas Lucy. Oke, tunggu ya, aku mau meluncur ini, timpal Naura. Berikutnya, panggilan berakhir. Pak Said pun segera menjalankan mobil, meninggalkan kediaman Pak Malik. Dan selang beberapa saat lamanya berkendara dengan kecepatan normal, sampai juga akhirnya mobil itu di apartemen Lucy. Pak Said, nanti saya hubungi, ucap Naura sembari turun. Baik non, balas Pak Said, lalu menjalankan mobil kembali. Naura tak langsung bergegas masuk. Ia pandangi mobil itu hingga menjauh. Tak dinyana, hampir bersamaan, Feni muncul dengan berkendara mobil pula. Seorang diri, Naura yang hafal betul akan plat nomor mobil Feni
tak jadi berbalik badan. Ia tunggu Feni hingga muncul kembali setelah memarkir mobil. "Loh mbak," seru Feni, cukup dibuat kaget mendapati Naura berdiri seolah menunggu dirinya. "Itu tadi aku gak sengaja lihat mobilmu," ungkap Naura. Dan bersama-sama keduanya memasuki apartemen menuju lantai 11 di mana Lucy serta Angga tinggal. "Assalamualaikum," Naura menguluk salam. "Waalaikumsalam. Wah, perutmu juga tambah besar Yara," sahut Lucy menyambut keduanya. "Mbak, Ira sudah di sini?" sambung Feni mengajukan tanya. "Iya, itu di kamar," jawab Lucy. Bertiga mereka melangkah menuju kamar yang diperuntukkan bagi si calon putri. Nampak di sana Ira sedang melipat baju bayi. "Wah, kapan belanja semua ini, Mbak?" celetuk Feni, cukup dibuat melongo. "Sudah dari kemarin-kemarin, ada yang beli secara online," jawab Lucy lagi. "Nah, sekarang saatnya kerja bakti," celetuk Naura, tak sabar ia. Jadilah mereka berempat mulai menyibukkan diri, masing-masing memilih tugasnya sendiri tanpa ditunjuk. "Lus, kapan jadwal lahirannya?" tanya Naura sembari menata perlengkapan mandi bayi. "Dalam minggu ini," ungkap Lucy. "Wah, gak sabar juga," sambung Feni. "Rencananya lahiran normal apa sesar?" tanya Naura. "Maunya sih normal," ungkap Lucy. "Aku doakan semoga persalinannya mudah, bayinya sehat," sambung Naura. Tak terasa keseruan menyiapkan kamar si calon bayi telah menggulir waktu. Kini siang menjemput. Tiba-tiba sesuatu muncul di benak Ira. Ia pun dengan sigap meminta mereka berkumpul. "Buat apa?" cercah Feni. "Rasanya ini harus diabadikan." "Ayo bumil di tengah," ungkap Ira sekaligus meminta Lucy berpindah tempat. Jadilah seperti arahan Ira, Lucy bergeser ke tengah, diapit oleh Naura serta Feni di samping. Saat formasi dirasa benar, Ira mengubah kamera ponsel pada kamera depan. "Ayo pose yang cantik," ujarnya sebelum timer berakhir dan foto diambil. Jepretan telah diambil. Berhambur 3 orang memeriksa hasil foto tersebut. "Harus di-post ini," celetuk Feni. Sehingga tanpa berpikir lagi, jemari Ira langsung mengunggah foto itu pada beranda akunnya. Tak lupa ia juga berbagi di grup koplak. Menyiapkan kamar sudah, berfoto ria juga sudah. Saatnya mereka bersantai sejenak, menghabiskan kebersamaan. Sengaja Lucy memesan makan siang dihantar ke apartemen. "Ini makanan menggoda iman juga," celetuk Feni yang sedang melakukan program diet. "Udah sikat aja, lagian kan gak tiap hari makan besar," kata Naura memprovokasi. Tengah ia bersiap menyendok makanan, dering ponsel menghalangi. Ditaruhlah itu sendok lagi. "Suamiku," gumamnya cukup kaget. Lekas Naura memisah diri. Walau tidak begitu jauh, ia angkat panggilan masuk itu segera sebelum mendapat ceramah. "Hayo, ada di mana ini sekarang?" kata Hasan. Begitu salamnya dijawab oleh Naura. Oh, Naura tersenyum dibuatnya. Dengan santainya itu mulut menyahut. "Di rumah Lucy, ngumpul, nyiapin kamar si calon bayi," ungkapnya. "Oh, lantas kenapa tak izin dulu sama Mas?" sambung Hasan. "Itu aku rasa tidak perlu, toh aku diantar Pak Said, bukan nyetir sendiri," balas Naura menjawab. "Gitu ya? Oke, Mas aduin ke papa nanti," kata Hasan tidak mau kalah bicara. "Oh, silahkan, itu gak ngaruh bagi aku," sahut Naura menantang. Mas gak bercanda ya. Ingat, terakhir adik nantangin Mas, berakhir gimana?" Hardik Hasan membalas. "Kok suka ngancam gitu sih? Itu adik yang berulah, kalau gak mau dilaporin ke papa, kasih Mas Sunjau," kata Hasan menunjukkan taringnya. Naura tidak bersuara, kebingungan ia bagaimana menanggapi jika ia lanjut menantang, entah apa yang akan terjadi padanya nanti. "Kok diam? Oke, itu artinya adik menantang Mas. Mari kita tunggu di rumah nanti," ujar Hasan hendak memutuskan sambungan. Tetapi segera mulut Naura menyahut. Tunggu,
Nah gitu, ayo mana Sun jauhnya? Timpal Hasan. Sejenak Naura melirik pada mereka yang tengah berkerumun, menyantap makan siang, sembari memasang telinga mungkin mendengarkan obrolan Naura serta Hasan. Tak sabar, Hasan sekali lagi menegur, mengancam tepatnya. Jadilah Naura terpaksa menuruti. Muah. Ah ulangi, gak romantis, kayak gak ikhlas gitu, ujar Hasan tidak puas. Suamiku, sahut Naura menekan nada suara. Ulangi, balas Hasan menekan nada suara juga. Oke, ini baru berasa. Makasih Moon of my life, see you nanti di rumah. Terima kasih kembali Sun of my life, balas Naura sok manis walau tampang menahan amarah. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.